favor of God, hidup dari perkenanan Tuhan, hidup dari belas kasihan Tuhan. Biarlah di sore hari ini Tuhan ingatkan saudara, di hidupmu masih ada perkenanan Tuhan. Saya tahu saudara coba atasi masalahmu, coba selesaikan urusanmu, tapi Tuhan mau di sore hari ini engkau mengerti bahwa yang kita perlu adalah perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saya percaya Tuhan menuntun untuk menyampaikan firman ini karena Tuhan mau menaruh benih yang baik di hatimu. Perkenanan Tuhan itu mengubah segalanya. Perkenanan Tuhan itu luar biasa. Oleh karena perkenanan Tuhan, maka saya percaya ada pintu yang tangan orang mungkin gak bisa buka, tanganmu sendiri gak bisa buka, tapi oleh karena perkenanan Tuhan, pintu itu terbuka bagimu. Amin. Tapi juga oleh karena perkenanan Tuhan, pintu yang bahaya, yang bisa membuatmu celaka, bisa Tuhan tutup dan tanganmu, tangan orang lain gak bisa buka. Perkenanan Tuhan membuat kita mengalami kemudahan. Ketika orang-orang mengalami kesulitan, ada perkenanan Tuhan yang buat kita mengalami kemudahan. Yang percaya bilang amin. Bahkan saya menyebutnya seperti ini. Saya menulis seperti ini, other people, orang lain mungkin punya pengalaman yang lebih, orang lain mungkin punya pendidikan yang lebih, orang lain mungkin punya talenta yang lebih dari saudara. Tapi dengar baik, perkenanan Tuhan bisa membuatmu tiba di posisi, di tempat yang jika dengan kekuatan kehebatanmu kamu gak bisa sampai di sana. Perkenanan Tuhan yang bawa kamu ke sana. Amin. Kita butuh perkenanan Tuhan. Terkadang kemenangan bukan untuk yang kuat. Perlombaan bukan untuk yang cepat. Perkenanan Tuhan yang membuatmu ada di sana. Yang percaya bilang amin. Apa yang saya tulis 2 slide ini bukan gak ada dasar firmannya. Mazmur 44 ayatnya yang keempat mengatakan ini. Yuk kita baca sama-sama. Udah siap baca? Yuk katakan 2, 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Lalu apa? Melainkan tanganmu Tuhan dan lenganmu Tuhan, cahaya wajahmu Tuhan, sebab engkau berkenan kepada mereka. Tuhan akan buat saudara alami kemenangan oleh karena perkenanannya ada di hidupmu. Amin. Kita perlu berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kita perlu mengalami perkenanan Tuhan. Di Alkitab terlalu banyak contoh orang-orang yang berjalan dalam perkenanan Tuhan. Salah satunya Yusuf. Kita tahu Yusuf berjalan dalam perkenanan Tuhan. Berjalan dalam belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan membuat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil di rumah Potifar. Tapi jangan lupa juga perkenanan Tuhan yang membuat Yusuf melihat dan mengalami bahwa Tuhan bisa mengubah keadaannya dalam 1 hari. Dalam 1 hari, Tuhan membuat dia yang ada di penjara pindah ke istana. Perkenanan Tuhan yang buat Yusuf berpindah dari penjara ke istana. Di hidupmu juga ada perkenanan Tuhan. Secara radikal, Tuhan bisa mengubah keterpurukanmu, keadaanmu yang terpuruk dalam 1 hari, menuju ke puncak berkat yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Amin. Kita butuh perkenanan Tuhan. Bukan hanya Yusuf yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya menyebut juga Esther hidup dalam perkenanan Tuhan. Raja Ahasiweros, ketika tamu-tamunya datang, dia ingin menampilkan kecantikan ratunya, Ratu Wasti. Tapi waktu Raja Ahasiweros meminta Ratu Wasti tampil di hadapan tamu-tamunya, Ratu Wasti menolak, sehingga Raja Ahasiweros murka dan dia menetapkan untuk mencari wanita penggantinya, ratu penggantinya. Dan Esther ikut ratu kecantikan. Semua wanita cantik mendaftar dan dilatih bagaimana berkata-kata, melangkah, supaya berkenan di hadapan raja ketika ketemu raja. Dan ketika saya pelajari kitab Esther,
Lawannya Esther nggak mudah. Banyak wanita-wanita lebih cantik dari Esther, lebih hebat dari Esther. Tapi apa yang buat Esther akhirnya dipilih jadi ratu? Saya percaya perkenanan Tuhan. Percaya, bilang amin. Luar biasa. Kitab Esther 2 ayat yang ke-15 menggambarkan apa yang diperbuat oleh perkenanan Tuhan terhadap Esther. Yuk kita baca. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Pelan-pelan. Maka ia, Esther, tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Sebentar. Hegai itu gambarannya kalau hari ini seperti pendeta yang kasih tahu saudara gimana supaya saudara berkenan kepada raja. Dan menarik, Esther nurut apa kata Hegai. Ikutin aja yang Hegai ajarkan. Dikatakan apa di sana? Kita ulang dari maka ia menghendaki, ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka apa yang terjadi? Maka Esther, yuk baca yang keras, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saya percaya kalau engkau dengar-dengaran sama Tuhan, maka Tuhan juga bisa membuatmu kemana engkau pergi, menimbulkan orang-orang sayang sama saudara. Amin. Saudara harus tahu, perkenanan Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Maka di ayat 17, yuk kita pelan-pelan baca. 2-3. Maka Esther dikasihi baginda lebih daripada semua perempuan lain. Lawannya boleh banyak, tapi kalau ada perkenanan Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Amin. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda dikatakan apa? Mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saya percaya perkenanan Tuhan akan bawa kita di level berikutnya berkat yang Tuhan punya buat hidup kita. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bukan cuman Esther yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Yusuf hidup tadi, Esther, tapi juga Salomo. Salomo hidup dalam, saya menyebutnya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas Raja Salomo, menyebabkan dia naik ke tingkat kebesaran, kemakmuran yang tidak tertandingi. Karena perkenanan Tuhan dalam hidupnya, Salomo menjadi raja terkaya dan terhebat, dan tidak ada yang bisa menandingi sampai hari ini. Perkenanan Tuhan membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi yang kita butuh bukan keberuntungan, yang kita butuh perkenanan Tuhan. Yang kita butuh bukan uang. Saya tahu saudara harus bayar utang. Ada uang yang harus saudara punya untuk bayar utangnya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang yang saudara butuh bukan uang, yang saudara butuh adalah perkenanan Tuhan. Yang saudara butuh bukan orang hebat yang bisa tolong saudara, yang saudara butuh adalah perkenanan Tuhan. Amin. Yang saudara butuh bukan jabatan, bukan posisi, yang saudara butuh perkenanan Tuhan. Kalau saudara ngerti di hidupmu ada perkenanan Tuhan akan buka jalan, akan buka pintu yang tangan manusia nggak bisa buka. Perkenanan Tuhan akan buat hidupmu jadi lebih mudah. Perkenanan Tuhan akan membuatmu mengalami hal-hal dahsyat di hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Perkenanan Tuhan mengubah segalanya. Kita perlu perkenanan Tuhan. Kita nggak butuh uang, kita butuh perkenanan Tuhan. Amin. Alkitab bilang seperti ini, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan cari perkenanan Tuhan. Cari belas kasihan Tuhan. Amin. Yang kita butuh belas kasihannya, yang kita butuh perkenanannya. Saya suka The Message Bible, nanti catat ya, The Message Bible, nanti googling.
Yeremia 31 ayat 3. Saya terjemahkan aja ke bahasa Indonesia. Tuhan bilang begini, aku tidak akan pernah berhenti mengasihimu dan aku akan melanjutkan kasihku kepadamu. Harapkan kasih, kasih, kasih. Expect love, love, and more love. Tuhan mau kita ngerti yang kita perlu bukan uang, yang kita perlu bukan jabatan, yang kita perlu bukan orang yang bisa tolong, yang kita perlu belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan. Maka semuanya itu, baca ayat 32, yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, jabatan, posisi, uang, maka akan dibawa oleh Tuhan, oleh perkenanannya di hidupmu. Amin. Sama-sama bilang, yang saya butuh perkenanan Tuhan. Tengok kanan kirinya, bilang, kamu butuh belas kasihan Tuhan. Saya tahu saudara butuh disembuhkan. Kesembuhan akan datang kalau saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan. Amin. Hari Minggu lalu, tim saya yang tadi antar kamera tuh ke depan bilang sama saya, Kak, besok kayaknya saya nggak bisa ikut pelayanan. Tapi tadi dia tetap ikut pelayanan. Nanti ada ceritanya, saya ceritain. Memang udah beberapa minggu dia cerita, kantornya menuntut dia untuk masuk di hari Minggu. Dan dia gak enak sama yang lain karena dia selalu hari Minggu izin, gak ikut karena pelayanan. Singkat cerita, dia tanya saya minggu lalu, Kak, gimana ya? Saya pilih pelayanan atau kerjaan? Saya gak berani jawab, saya bilang doa aja. Padahal dalam hati saya ngeles juga. Ini jawaban ngeri-ngeri soalnya nih. Kalau saya bilang kerjaan takut salah. Kalau saya bilang melayani Tuhan, takut imannya nggak cukup, akhirnya dia kekurangan. Jadi saya bilang doa aja. Dia sampaikan sebelum berpisah minggu lalu, dia bilang, Kak, saya sampai di titik ini ada di hari ini karena saya melayani Tuhan. Kalau saya nggak melayani Tuhan kayaknya gimana ya? Di satu sisi saya suka cita karena nggak sia-sia dia ikut saya. Dia ngerti harus dahulukan Tuhan. Tapi kan dia butuh kerjaan juga. Hari Jumat saya telepon. Ya sebut saja namanya Mawar. Ya bukan Mawar ya, tadi udah tahu Ponce. Cek di mana? Saya teleponnya Cek di mana? Dia dengernya karena sinyal lagi hujan. Gimana? Kan beda ya, di mana sama gimana ya. Jadi dia spontan jawab dan saya dengar di telinga saya kayak mau nangis gitu. Kak, ternyata saya memang udah nggak diharapkan kerja di situ, katanya gitu. Ya sedih lah, cerita. Waktu dia cerita jadi gini, saya cut. Sebentar Cek, saya nggak tanya gimana. Saya tanya di mana. Kenapa saya tanya di mana? Karena sebelum saya telepon Ponce, ada jemaat miss call saya pencet lagi teleponnya, nggak sengaja, saya pengen tahu yang miss call siapa, nggak sengaja malah telepon balik, saya matiin lagi, jadi saling miss callan ya kan. Lalu jemaat itu telepon saya dan bilang, Pak Pendeta maaf tadinya nggak jadi mau telepon, tapi jadi telepon nih. Iya kenapa Bu, ada apa? Nggak, saya mau tanya doang sih, Pak, ada orang nggak yang mau kerja? Saya bilang, kenapa emang Bu? Iya di kantor saya butuh orang yang mau kerja. Posisinya apa? Tepat di bawah saya. Oh gitu. Ada sih, Ponce, saya langsung ngomong aja namanya. Saya lupa dia udah masih kerja atau udah selesai nih ya kan. Saya nggak tahu. Saya tanya, Bu, tapi dia minggu itu pelayanan. Karena dia tuh doa supaya dapat kerjaan yang minggu libur. Tapi ibu itu bilang sama saya, tenang aja Pak, kerjaannya hari Sabtu Minggu kantor kita libur, jadi dia bisa melayani Tuhan. Yang saya maksud adalah, waktu hatimu terpaut sama Tuhan, mikirin Tuhan, bukan mikirin gimana ya nanti saya bisa makan atau enggak. Saya pengen pelayanan, bukan mikirin gimana ya saya bisa hidup atau enggak. Utamanya Tuhan,
saudara memiliki perkenanan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebelum ada masalah, kalau di hidupmu ada perkenanan Tuhan, Tuhan di balik layar sudah punya solusinya, jawabannya buat hidupmu. Tuhan tahu caranya bikin jawaban buat orang-orang yang punya perkenanan Tuhan. Amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan Yesus. Saudara nggak perlu ragu, nggak perlu takut, karena bukan hanya Yusuf yang punya perkenanan Tuhan, bukan hanya Esther yang bergerak atau melangkah dalam perkenanannya Tuhan, bukan hanya Salomo, tapi saudara yang di dalam Yesus. Mana tangan-tangan yang di dalam Yesus? Yang di dalam anak yang dikasihi, Yesus yang dikasihi, kesayangan sorga. Ayatnya bilang begini, saya langsung aja Efesus 1 ayat 6, New King James Version, bagian bawah aja deh, langsung aja deh. He made us, Bapa Sorgawi membuat kita, bukan kita yang membuatnya. Dengar baik, Bapa Sorgawi yang buat kita diterima di dalam anaknya. He made us accepted in the beloved. Ini bukan tentang apa yang kau buat, ini bukan tentang apa yang kau kerjakan, ini tentang engkau ada di dalam siapa? Engkau ada di dalam Yesus, maka engkau berkenan, engkau diterima. Amin. Saya suka loh, accepted, diterima, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, diberikan kehormatan khusus. Jadi saudara yang ada dalam Yesus diberikan kehormatan khusus, sangat disukai. Jadi saya bikin tulisannya kayak gini supaya saudara mudah mengerti. Karena kamu ada di dalam Yesus, di mata Bapa Sorgawi, kamu diberikan kehormatan khusus dan sangat disukai. Karena kamu diberikan kehormatan khusus, dikenan oleh Tuhan, diterima, di-accept sama Tuhan, disukai sama Tuhan. Mungkin ada masalah, ada tantangan hari ini di hidupmu. Harusnya kalau kau tahu ini, timbul pengharapan. Kalau saya disukai Bapa di surga, saya percaya di perjalanan hidup saya ada kebaikan Tuhan. Amin. Saudara bisa berharap tiap hari ada kebaikan Tuhan di hidupmu. Saya ucap berkat. Saudara yang tadi angkat tangan di dalam Yesus, mana? Engkau diberikan kehormatan khusus, sangat disukai. Sepanjang Juni ini, tiap hari ada kebaikan di hidupmu, ada kebaikan di kesehatanmu, di keuanganmu, di keluargamu, di anak-anakmu. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat. Luar biasa buat Yesus. Kita perlu ngerti bahwa perkenanan Tuhan di hidup kita mengubah segalanya. Alkitab Perjanjian Lama menggambarkan hal ini. Bagaimana perkenanan Tuhan membuat yang sulit jadi mudah, jalan-jalan jadi terbuka. Yesus bilang, di dalam Lukas 24 nanti catat baca di rumah ayat 27, Yesus bilang semua kitab suci bicara tentang aku. Kitab Musa dan kitab para nabi bicara tentang aku. Jadi setiap kali saudara baca kisah di Perjanjian Lama, saudara menemukan hubungan Yesus dan saudara di sana. Waktu kita baca cerita tentang Rut, nanti saudara akan menemukan hubungan Yesus dengan saudara di sana. Siapa Rut? Berawal dari Naomi. Kalau saudara baca di Rut 1, yang keluar dari Bethlehem ke Moab. Jangan keluar dari lingkungan Tuhan. Nanti kayak Naomi. Apa yang terjadi sama Naomi? Dia keluar dari Bethlehem bersama suaminya dan 2 anak laki-lakinya. Di Moab, 2 anak laki-lakinya menikah dengan orang Moab. Di Moab, suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati. Di Moab, Naomi mengalami kesulitan dan akhirnya dia mau kembali ke Bethlehem karena dia dengar di Bethlehem ada tuayan, ada roti. Sehingga waktu dia mau kembali, menantu yang pertama namanya Orpah. Orpah bilang, saya tetap di Moab aja. Saya orang Moab, orang tua saya orang Moab, dan saya menyembah Allahnya orang Moab. Satu lagi menantunya namanya Rut. Rut ini gambaran saudara dan saya, bangsa asing, bukan keturunan Yahudi. Rut ikut Naomi, bilang begini, kemana engkau pergi aku ikut, kepada Allah yang kau sembah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, aku menyembah. Ini gambaran saudara dan saya. Amin. Yang akhirnya menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang hari ini kita kenal di dalam nama Yesus. Setelah itu sampai di Bethlehem,
Hukum orang Yahudi mengatur supaya orang miskin tetap bisa makan. Setiap kali pekerja-pekerja yang menyabit gandum, kalau ada yang jatuh, tidak boleh dipungut. Yang jatuh itu haknya orang miskin. Orang miskin supaya bisa tetap dapat makan. Jadi kalau disabit gandumnya, cepat masukin karung. Yang jatuh nggak boleh. Nggak boleh dipungut. Itu yang boleh pungut orang miskin. Dan Rut memungut di ladang. Ladangnya Boas. Aduh, keren banget. Boas artinya penebus. Gambaran saudara dan saya yang ada dalam Yesus. Amin. Pekerjanya Boas itu jago-jago, bukan pekerja Boas. Semua pekerja penyabit ladang gandum di zaman itu jago-jago. Jadi dia kalau sabit gandum, dipastikan hanya sedikit yang jatuh. Karena rugi banyak kalau banyak yang jatuh. Nanti bukan haknya yang punya ladang, itu hak orang miskin. Waktu Rut memungut di sana, karena dianggap orang asing, Rut diperlakukan kasar oleh pekerja-pekerjanya Boas. Tapi nanti saudara baca di rumah, Rut 2, ketika Rut memungut dan Boas melihat, Boas berkenan kepada Rut. Wow. Saudara yang datang kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus, saya percaya ada perkenanan Tuhan di hidup kita. Amin. Dan akhirnya diajak makan bersama. Ini gambaran perkenanan. Setelah itu, kemudian di Rut, yuk kita baca ayat Rut 2 ayat 15. Setelah Rut bangun untuk memungut lagi, maka Boas penebus memerintahkan pekerja-pekerjanya di antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan diganggu. Saya percaya ini perintah sorga juga buat kita selama hidup di bumi. Amin. Lalu saya suka ayat 16 bilang begini, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggokan. Jadi kalau bawa karung, tarik sedikit. Oke, kalau ini dia di karungnya ada gandum, jatuhin sengaja supaya Rut yang tadinya harus jadi berantakan kan, nggak enak ambil dulu. Rut yang harusnya susah payah kalau kumpulin karungnya penuh karena pekerja-pekerjanya jago-jago memastikan yang jatuh sedikit, yang tadinya susah untuk ngumpulin gandum jadi mudah. Tapi yang menarik adalah ada perkataan dengan sengaja. Saya percaya, kita selesaikan dulu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya percaya kita yang datang pada Yesus, kita terima perkenanan Tuhan. Yang percaya boleh angkat tangannya. Tadi, we are accepted in the beloved. Kita diterima di dalam Yesus. Karena kita dalam Yesus, Bapa Sorgawi suka sama kita, senang sama kita, berkenan sama kita. Dan karena berkenan sama kita, Tuhan memerintahkan malaikatnya, sengaja, udah diatur, bukan kebetulan berkat itu harus jatuh di hidupmu. Jadi jangan takut kehilangan berkat, karena Tuhan telah merencanakan menjatuhkan berkat dengan sengaja di hidupmu. Amin. Berkatmu gak bisa diambil orang lain. Jangan iri hati kalau orang lain lebih diberkati. Orang lain lebih diberkati, akan datang waktunya berkat yang besar juga akan datang di hidupmu. Amin. Saya menulis seperti ini karena perkenanannya ada padamu. Sama-sama bilang perkenanannya ada di hidup saya. Saya harus punya iman. Milikilah iman bahwa Tuhan akan sengaja menjatuhkan di bulan Juni ini kebaikan di hidupmu, kebaikan di keluargamu, kebaikan di bisnismu, kebaikan di kesehatanmu, kebaikan di masa depan anak-anakmu. Tuhan akan atur dengan sengaja, bukan kebetulan. Amin. Sama-sama bilang Tuhan sudah mengatur berkat saya untuk bulan ini. Saya harus bersuka cita. Yuk yang suka cita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa di hati Yesus. Nih, ini yang Tuhan ajar tadi malam sama saya harus sampaikan. Sampai di poin ini saya nulis, saya bingung, Tuhan, mau dibawa kemana khotbah ini? Tuhan bilang begini, apa yang aku jabarkan tadi, yang saudara dengar tadi semua, itu adalah usaha Tuhan untuk menabur benih baik di hatimu. Karena Tuhan mau ketika bulan Juni ini ada masalah,
Bukan artinya saya ngomong ada perkenanan Tuhan lalu bulan Juni ini saudara nggak ketemu masalah, nggak ketemu tantangan. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada urusan yang harus kita selesaikan. Tapi Tuhan mau saudara tidak menggagalkan, dengar baik nih, tidak menggagalkan berkat yang Tuhan sudah siapkan di hidupmu melalui perkataanmu. Karena pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dengan perkataannya. Amin. Dengan apa? Perkataannya. Saudara dan saya diciptakan sama, serupa, segambar seperti Allah. Duniamu seringkali ditentukan oleh perkataanmu. Tapi Tuhan telah menetapkan duniamu yang indah, yang penuh dengan kebaikan. Tapi perkataanmu bisa membatalkan apa yang Tuhan punya buat hidupmu. Maksud saya gini, saudara bisa nggak sampai ke situ, Tuhan udah siapin, karena saudara ngomongnya asal-asalan. Untuk nggak ngomongnya asal-asalan, tiap hari saudara harus tabur dengar di telingamu, bukan gosip, bukan omongan murahan, bukan ngomongin orang, tapi dengar firman Tuhan, dengar janji Tuhan, amin. Karena kalau saudara dengerin yang salah, yang negatif, maka di hatimu ada negatif, di mulutmu nggak mungkin positif. Yesus yang bilang, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari, jadi mulut adalah buah, hati adalah sumbernya. Amin. Dan dari tadi Tuhan jelasin perkenanan Tuhan Yusuf, Ruth, Esther. Kamu juga mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan mau di hatimu tuh penuh dengan janji perkenanan Tuhan. Jangan biarkan telingamu diisi omong-omong orang negatif. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka gosip. Kalau saudara kumpul sama orang yang suka gosip, it's okay, tapi saudara harus dominan. Saudara harus tuntun mereka. Di tengah gosip itu cari solusinya menurut firman untuk gosip itu. Supaya hatimu bukan penuh dengan yang negatif. Karena apa yang keluar dari mulut, itu dari hati. Hatinya positif 3 kali, mulutnya positif 3 kali. Apa hubungannya sih Pak sama mulut? Oke, saya mau jelasin ini penutupnya nih. Sebelumnya sama-sama bilang, mulai hari ini, saya harus jaga telinga saya dari omongan negatif. Saya harus penuhi telinga saya dengan firman Tuhan. Saudara tahu nggak? Omongan negatif merusak duniamu, merusak damai sejahteramu. Omongan negatif merusak suasana hatimu. Kalau saya jemput sekolah, antar sekolah, saya dengerin khotbah. Karena saya tahu hari itu saya akan dengar berita juga. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saya ketemu orang lain yang mungkin belum sanggup ngomong positif, dia akan ngomong negatif. Saya perlu juga isi hati saya dengan firman Tuhan. Supaya mulut saya yang keluar firman Tuhan. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Karena ini jawabannya. Yuk kita baca. Amsal 18 ayat 21. Sampai di titik ini saya mau tanya dulu yang diberkati dan ngerti apa yang jadi janji Tuhan buat hidup kita di sore ini. Boleh lambaikan tinggi tangannya. Boleh aplaus tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Tuhan sayang kamu. Saya ulang, Tuhan sayang kamu. Tuhan udah siapin berkat buat hidupmu. Dan Tuhan mau kamu sampai di berkat itu. Berkat juga bukan sekedar bagaimana saudara lihat semuanya jadi mudah. Tapi berkat juga tentang bagaimana saudara merespon. Tuhan selalu punya rencana buat hidup kita. Amin. Tapi oke, kita masuk ke bagian ini. Hidup mati dikuasai. Hidup matimu nggak dikuasai diagnosa dokter yang punya sakit penyakit. Hidup dan matimu bukan dikuasai diagnosa dokter. Bukan saya yang ngomong, jangan salahin saya. Alkitab yang ngomong. Hidup matimu tidak dikuasai pekerjaanmu. Saya nggak punya kerja, Pak, mati saya. Siapa bilang? Hidup matimu nggak dikuasai tentang kamu punya kerja atau nggak punya kerja. Hidup matimu dikuasai apa? Dikuasai apa? Lidah. Gimana jaga lidah? Jaga hati. Jangan masukin yang negatif, yang kotor, yang sampah. Masukin firman, masukin janji, masukin perkataan yang menguatkan, supaya mulutmu juga penuh perkataan yang menguatkan.
Karena Alkitab bilang begini, hidup mati dikuasai lidah, barang siapa suka menggemakan. Saudara ngerti menggemakan? Di sini ada kafera. Nih gema nih kayak gini. Kafera, 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 kafera. Ada ehonya. Gimana mulutmu bisa gema yang baik, yang baik, yang baik, yang baik yang kamu ucapkan. Saya percaya ada masalah, ada tantangan, tapi saya percaya dalam Yesus. Saya berkenan. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi yang saya tahu kutuk udah selesai di kayu salib. Di hidup saya yang ada berkat, di depan nggak ada kutuk, di depan ada berkat. Gimana saudara bisa ngomong gitu kalau saudara kerjaan yang gosip, 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 negatif, 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 ada tantangan, masalah, bingung mau ngomong apa? Sama-sama bilang, saya harus jaga kuping saya harus jaga hati saya. Baca lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Apa yang bergema di mulutmu? Kalau di hatimu penuh dengan khawatir, cemas, jangan mimpi ya. Yang bergema adalah iman, yang bergema adalah pengharapan, mimpi. Kalau di hatimu penuh janji Tuhan, yang bergema adalah janji Tuhan, perkenanan Tuhan, iman. Dan dikatakan apa menggemakannya? Akan memakan buahnya. Kalau saudara masukin yang positif, ada masalah, yang keluar ngomong positif, saudara akan makan buahnya. Yang positif terjadi di hidupmu. Duniamu jadi lebih positif. Duniamu akan lihat kebaikan Tuhan. Kalau yang negatif masuk di telinga, di hatimu tinggal, jangan mimpi mulutmu akan ngomong yang positif. Pasti yang negatif. Ada masalah, ada tantangan, mulutnya negatif. Ayub bilang, apa yang aku takut, ngomongnya ketakutan, kecemasan. Itu yang terjadi padaku. Tapi saya percaya, bulan Juni ini, Tuhan mau duniamu beda. Amin. Tuhan mau duniamu penuh kebaikan Tuhan. Tuhan mau duniamu lebih diberkati. Tuhan mau kasih lihat bahwa duniamu adalah ada tangan Tuhan yang buka pintu yang tangan orang gak bisa buka. Tuhan buka buat hidupmu. Karena kamu ada dalam Yesus, kamu berjalan dalam perkenanan Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Juni ini banyak berkat buat kita. Juni ini banyak mujizat buat kita. Yang diberkati firman Tuhan, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bukan cuman Esther, bukan cuman Ruth, bukan cuman Yusuf, Salomo, dan beberapa tokoh Alkitab yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita ada dalam Yesus. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa, tapi kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Pegang dadamu, bilang, saya hidup dalam perkenanan Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku Yesus, Yesus kekuatanku, Yesus, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Tuhan yang berkenan di hidup kita. Amin. Sama-sama katamu, mulai ucapkan imanmu, mulai datang di hadapan Tuhan, buka hatimu, terimalah kenyataannya. Engkau yang ada dalam Yesus, engkau berkenan. Engkau memiliki perkenanan Tuhan seperti Yusuf, seperti Esther, Salomo, Ruth. Kita juga akan mengalami transformasi yang luar biasa dari perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Jangan biarkan rasa takut, keraguan menghentikan kita dari berjalan dalam perkenanannya. Mari kita angkat tangan kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, cari Tuhan, minta perkenanannya, minta belas kasihannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan diberikan kepadamu. Pintu yang terbuka akan terjadi di hidupmu. Marilah kita percaya bahwa perkenanannya ada di hidup kita. Bersyukurlah karena Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Pegang dan peluklah janji ini. Kamu diterima dalam Yesus. Biarkan imanmu tumbuh, berakar dalam kebaikan, dalam perkenanan dan belas kasihannya. Dan biarlah mulutmu dipenuhi dengan perkataan iman dan harapan. Itu yang akan menciptakan duniamu yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan sukacita. Hamba selesai sampaikan firman-Mu. Berkati satu persatu umat-Mu. Naikkan doa, taruh harapan-Mu. Yang kamu butuh, sekali lagi saya bilang, bukan uang, bukan jabatan, bukan orang yang bisa tolong,
Yang kamu butuh adalah perkenanan Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Ayo hidup dalam pengharapan, karena Engkau berkenan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.